Soal nomor 7. Di Aceh, Bali, Batak, dan Sulawesi, orang memilih meninggalkan desa selama bertahun-tahun untuk menghindari cacar. Posisi yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, ini kita tandain bagian yang penting dari kalimat 7. Pertama, orang ini meninggalkan desa, tujuannya untuk menghindari cacar. Nah, kira-kira cocoknya setelah kalimat berapa? Kita cek yang A, sesudah kalimat 4. Nah, ini ada kalimat 4. Untuk mencegah cacar masuk ke desa, mereka melakukan ritual dengan membangun rakit kecil untuk memulihkan penyakit ke tempat asalnya. Kita nggak punya petunjuk di sini apakah cocok atau enggak karena belum cek jawaban yang lain. Jadi kita anggap aja yang ini bisa karena ini kayak orang daerah ini menghadapi cacarnya di kalimat 4 dengan cara bikin rakit. Terus nanti dilanjutin sama orang di daerah lain caranya meninggalkan desa untuk menghindari cacar. Mungkin bisa yang A. Kita cek yang B, sesudah kalimat 10. Saat ini cacar bukanlah penyakit menakutkan. Nah, ini nggak cocok karena kalimat 10 ini berbicara mengenai cacar yang udah nggak menakutkan lagi. Jadi nggak cocok nih ya kalau orang-orang meninggalkan desa untuk menghindari cacar. Karena kalimat 10 cacarnya nggak menakutkan. Lanjut yang C, sesudah kalimat 1. Nah, kalau sudah kalimat 1, pada masa lalu cacar adalah penyakit menakutkan. Ini seolah bisa, tapi kalau kita lihat kalimat kedua, masyarakat pada masa lalu menganggap kemunculan cacar disebabkan ulah makhluk halus yang datang dari laut. Ini nggak nyambung ya, karena kalimat 2 ngomongin sebab. Jadi tiba-tiba misalnya ngomongin satunya cacar menakutkan, terus orang-orang ini meninggalkan desa untuk menghindari cacar. 2 ngomongin penyebab cacar. 3 cara orang menghadapi cacar lagi. Jadi harusnya ini antara kalimat 3 sampai 9 nih, si kalimat 7 ini. Bukan setelah kalimat 1. Kan cara menghindari cacarnya baru dijelaskan dari kalimat 3. Bukan kalimat 1 atau 2. Lanjut. Yang kalimat D ya, sesudah kalimat 7. Kebiasaan itu berhasil menghindarkan orang Kubu dari epidemi cacar. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kalimat 8 mungkin bisa. Karena ini udah beda daerah gitu ya. Kalimat 7 bilang orang Kubu, si orang Kubunya ini dimulai dari kalimat 5, 6, 7, sama-sama ngomongin orang Kubu. Terus habis itu di soal orang Aceh, Bali, dan Sulawesi. Terus lanjut ke kalimat 8, orang Jawa. Jadi bisa aja. Apalagi kalau kita kalimat 9, si wabah cacarnya ini yang di Jawa ini ya. Ketika wabah cacar menyerang, orang tetap tinggal di rumah. Ya, karena tadi apa nih? Mereka sudah terbiasa menghadapi penyakit menular. Nah, di teks itu kan ada ya bagian yang menyatakan orang-orang Aceh ini meninggalkan desa, ya, Aceh, Bali, Batak, Sulawesi. Di kalimat 9 ini disebutnya orang tetap tinggal di rumah. Jadi kayak kebalikannya, mungkin bisa jadi. Ini bisa banget kalimat 7 kalau dilihat sih. Jadi si soalnya bilang orang di 3 daerah atau 4 daerah ini meninggalkan desanya, nanti terus dilanjutin sama kalimat 8 dan 9 yang ngomongin kebalikannya kalau orang tetap tinggal di rumah. Kalau di soal ini untuk menghindari cacar, sama dengan di kalimat 7 nih, orang-orang menghindarkan cacar. Kalau di kalimat 9-nya karena mereka sudah terbiasa menghadapi penyakit menular. Itu bisa jadi sebelum kalimat 8 dan 9 yang orang-orang itu tetap tinggal di rumah, itu disebutin yang kalimat di soal orang meninggalkan desa untuk menghindari cacar. Jadi cocok kalimat D sesudah kalimat 7. Jadi kita hapus ya yang pilihan A karena lebih cocok yang D. Ada kaitannya 7, 8, 9. Terus gimana kalau yang E sesudah kalimat 5? Nah, setelah kalimat 5 nggak nyambung ya karena 5, 6, 7 ini konteksnya adalah orang Kubu. Sementara di soal ini orang Aceh, Bali, Batak, Sulawesi. Jadi harusnya tidak ada kalimat Aceh, Bali, Batak, dan Sulawesi setelah kalimat 5. Jadi jawabannya yang D. Sudah kalimat 7. Lanjut soal nomor 8. Manakah ringkasan yang tepat untuk bacaan di atas? Untuk mencari ringkasan, cara tercepatnya adalah dengan melihat gagasan tiap paragraf. Biasanya gagasan tiap paragraf itu ada di awal-awal
paragraf. Contoh kalau paragraf 1 berarti ada di kalimat 1. Nih. Kalau paragraf 2 ada di kalimat 10. Kalimat 1 bilang pada masa lalu cacar adalah penyakit yang menakutkan. Kalimat 10 saat ini cacar bukanlah penyakit yang menakutkan. Nah, ini bisa kita gabungin ya, tinggal cari jawaban yang mirip antara A, B, C, D, E. Nah, di antara pilihan A, B, C, D, E di soal nomor 8 yang berisi paragraf 1 dan 2 atau kalimat 1 dan 10 itu yang delta. Cacar adalah penyakit yang menakutkan pada masa lalu, namun saat ini cacar bukanlah penyakit yang menakutkan. Nomor 9. Kata memulihkan pada kalimat 4 tidak tepat sehingga harus diganti dengan kata. Kita cek kalimat 4. Di sini ada kata memulihkan. Untuk mencegah cacar masuk ke desa, mereka melakukan ritual dengan membangun rakit kecil untuk memulihkan penyakit ke tempat asalnya. Nah, karena kata memulihkan ini tidak tepat, berarti sinonimnya juga ini tidak tepat. Nah, sinonim dari memulihkan itu menyembuhkan, yang D, berarti D ini tidak tepat. Oke, jadi kita jangan pilih sinonimnya. Terus mana lagi nih yang tidak tepat? Kita cek yang A, menghindari. Coba konteksnya ini membangun rakit kecil untuk menghindari penyakit ke tempat asalnya. Nah, ini nggak cocok juga sih menghindari, karena ini ada kata-kata setelahnya ya, memulihkan penyakit ke tempat asal. Jadi kalau menghindari itu berarti penyakitnya datang, bukan penyakitnya pergi gitu ya. Jadi A nggak cocok. Oke, karena ada kata ke tempat asalnya. Yang menenggelamkan juga nggak cocok, yang C, karena ini yang dibangun rakit. Rakit itu, tahu rakit nggak? Rakit itu perahu dari bambu yang panjang-panjang itu. Ya, itu rakit. Jadi nggak mungkin rakit itu tenggelam. Menjauhkan yang B juga nggak cocok, karena ini ada kata-kata ke tempat asalnya. Coba membangun rakit kecil untuk menjauhkan penyakit ke tempat asalnya. Menjauhkan penyakit ke tempat asalnya ya. Kalau menjauhkan penyakit harusnya ya jauh dari tempat asalnya, jauh dari lokasi pandeminya gitu. Yang cocok itu melarungkan. Melarungkan itu artinya sama dengan menghanyutkan. Karena apa melarungkan? Karena tadi mereka itu membangun rakit, untuk rakitnya itu kemudian dihanyutkan gitu. Agar penyakitnya hanyut kemana? Ke tempat asalnya. Ini juga berkaitan sama pengetahuan umum gitu ya. Jadi di Indonesia itu ada tradisi-tradisi larung laut ya. Biasanya orang itu menghanyutkan sesajen atau penyakit atau apapun itu ke laut. Nah, itu disebutnya melarungkan. Melarungkan si perahunya yang berisi sesajen itu. Jadi jawabannya yang melarungkan.